Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Melati Sukma dengan NPM 215030011. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teks anekdot. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot berisi cerita lucu, tetapi teks anekdot juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot membuat beragam kisah lucu dan humor. Yang kedua, memiliki sifat menggelitik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat semua orang yang membacanya terhibur. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa kisah teks anekdot, ditemukan banyak yang dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Karena tidak ada aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot, hal ini menjadikan teks ini biasanya digunakan untuk membahas orang-orang penting. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Tidak seperti teks lainnya, teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk sesuai dengan keinginan dari penulis. Dengan begitu, penulis memiliki sudut pandang yang lebih luas dan bisa menghasilkan teks anekdot dengan maksimal. Yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Orang yang hendak menulis membuat sebuah cerita lain yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum maupun realistis. Tujuan teks anekdot. Biasanya seorang penulis memiliki 3 tujuan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Yang pertama, membangkitkan tawa pembaca. Oleh karena itu, dalam membuat teks anekdot dibutuhkan kemampuan dalam memahami selera humor yang sesuai dengan keadaan. Yang kedua, sarana sebagai hiburan. Teks anekdot yang bersifat lucu bertujuan untuk menghibur pembaca. Oleh karena itu, tak sedikit orang yang akan terhibur setelah membaca teks anekdot. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengkritik. Seperti yang sudah dijelaskan dari pengertian teks anekdot, bahwa yang biasanya digunakan untuk mengkritik tentang sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Dengan adanya teks anekdot, pembaca akan tertawa, terhibur, sekaligus mendapatkan suatu informasi mengenai kritikan tersebut. Struktur teks anekdot. Struktur pada teks memiliki fungsi sebagai kerangka untuk membangun isi cerita dari teks anekdot. Yang pertama ada abstrak. Pada bagian ini terdapat di bagian awal paragraf, yang dimana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai isi cerita. Yang kedua, orientasi. Orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Orientasi juga bisa disebut sebagai untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama tersebut. Yang ketiga ada krisis. Setelah pembaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai peristiwa atau masalah utama dari cerita tersebut. Yang keempat, reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot tersebut. Yang kelima, yang terakhir, koda. Koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus memberikan pesan dari penulis teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan biasanya digunakan untuk membedakan antara teks satu dengan teks yang lainnya. Berikut adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau. Yang kedua, menggunakan kata penghubung. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Yang keempat, menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu. Dan yang kelima, menggunakan jenis pernyataan retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab.
Cara membuat teks anekdot. Yang pertama, pilihlah topik atau tema yang akan dibahas dalam teks anekdot. Yang kedua, tentukan tokoh yang ada di dalam teks anekdot. Yang ketiga, pilih atau tentukan suatu peristiwa yang akan dijadikan sebagai latar belakang. Yang keempat, membuat rangkaian peristiwa dalam bentuk alur teks anekdot. Yang kelima, susun kerangkan teks anekdot dan kembangkan agar menjadi suatu cerita yang memiliki satu kesatuan. Yang keenam, teks anekdot disunting atau dicek kembali apa yang kurang dan apa yang akan ditambahkan. Contoh teks anekdot, Kuli dan Nyai. Rombongan jamaah haji NU dari Tegal tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Langsung saja kuli-kuli dari Yaman berebutan untuk mengangkut barang-barang mereka yang mereka bawa. Akibatnya, 2 orang di antara kuli-kuli itu terlibat percekcokan serius dalam bahasa Arab. Melihat itu, rombongan jamaah haji tersebut spontan merubung mereka sambil berucap, "Amin, amin, amin." Gus Dur yang sedang berada di bandara menghampiri mereka dan berkata, "Loh, kenapa Anda berkerumun di sini?" Mereka terlihat sangat fasih berdoa, apalagi pakai serban. Mereka itu pasti kiai, ucap jamaah haji. Sekian penyampaian materi mengenai teks anekdot. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.